Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifatul Muyasaroh dengan NIM 201904040, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Semester 3B, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sains Al-Quran, Jawa Tengah di Wonosobo. Di dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian akhir semester Gasal mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh beliau, Bapak Salis Irfan Fuadi, Magister Pendidikan Islam. Baik, langsung saja ke persoalan yang pertama. Islam memberi tuntunan untuk membentuk sebuah tata kehidupan yang menghargai terhadap sesama makhluk ciptaan Allah berdasarkan pada keyakinan yang dilaksanakan dalam perkataan, perbuatan, sampai kepada tingkat dengan kepribadian yang baik kepada sesama manusia. Menurut pandangan Anda, bagaimana filsafat pendidikan Islam dalam membentuk peserta didik dengan nilai religiusitas seperti yang diajarkan dalam konsep Islam? Baik, langsung saja jawabannya. Menurut saya, nilai karakter yang berkaitan dengan ranah hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa itu adalah nilai religius. Ranah religius ini sangat penting untuk ditumbuh kembangkan dalam diri peserta didik, dalam rangka mengkonstruk perkataannya, perbuatannya, serta pikirannya yang diusahakan untuk selalu didasarkan pada nilai dan norma ketuhanan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Maknanya bahwa ajaran agama yang dianut peserta didik ini harus benar-benar dihayati dan dipahami, dan pastinya harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-harinya. Kita lanjut soal yang kedua. Ketidakadilan sosial dalam kehidupan masyarakat membuat jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin ini menjadi sangat jauh. Dan persoalan ini dihadapi oleh seluruh umat beragama. Menurut Anda, bagaimana seorang pendidik dalam Islam menerapkan ajaran agama tentang tata nilai dan norma, tentang kebersamaan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sosial? Baik, langsung saja, menurut saya seorang pendidik itu harus dapat mengajarkan pemahaman mengenai kebersamaan tanpa memandang perbedaan pada status sosial yang menjadi pembeda antara orang miskin dan orang kaya. Nah, hal tersebut ini diwujudkan dengan memberi pemahaman kepada peserta didik bahwa tidak ada yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Karena yang membedakan itu hanya tingkat ketakwaan dan keimanannya seseorang tersebut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga peserta didik dapat memahami bahwa memang tidak ada pembeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Karena pada dasarnya itu setiap orang itu memang berbeda. Namun dengan adanya perbedaan tersebut, seseorang bisa saling menghargai dan pastinya juga harus bisa saling menumbuhkan rasa toleransi satu sama lain. Kita lanjut ke persoalan yang nomor 3. Kultus individu dan fanatisme kelompok dalam sebuah tatanan sosial masyarakat merupakan cara seseorang dalam menjalankan agamanya. Menurut pandangan Anda, bagaimana sikap seorang pendidik dalam mengaktualisasikan nilai yang terkandung dalam agama yang bisa mengantisipasi pengaruh negatif dari pengkultusan dan fanatisme? Jawabannya, sifat fanatisme ini bila menghiasi diri seseorang dalam agama dan keyakinannya dapat dibenarkan bahkan terpuji, yaitu ketika seseorang meyakini ajaran agamanya, konsisten serta berpegang teguh dengannya. Namun ia akan menjadi tercela jika sikapnya itu mengundangnya untuk melecehkan orang lain serta merebut hak mereka untuk menganut ajaran, kepercayaan, atau pendapat yang dipilihnya. Umat Islam walaupun dituntut untuk berpegang teguh kepada ajarannya dalam beragama Islam, namun dalam saat yang sama Islam memerintahkan untuk menyatakan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku.
Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Nah, pada saat itu pula Allah mengajarkan kita untuk bersikap toleransi kepada pemeluk agama lain. Selanjutnya, persoalan nomor 4. Kesulitan dalam kehidupan sosial membuat masyarakat Indonesia cenderung mengabaikan moralitas dan ajaran agama dalam mencukupi keperluan dari aspek ekonomi mereka, terutama pada saat krisis dan resesi global seperti sekarang ini. Menurut Anda, bagaimana idealnya sikap seorang pendidik dalam menghadapi tantangan zaman seperti ini? Ya, baik, menurut saya, pendidik itu harus dapat menumbuhkan dasar-dasar agama yang kuat pada diri peserta didik. Jiwa-jiwa peserta didik telah dilandasi dalam pemahaman agama yang baik, maka ketika peserta didik menjadi bagian dalam masyarakat, ia akan menjadi masyarakat yang baik serta menjadi masyarakat yang paham agama dan apa saja yang dilarang dalam usaha memperoleh rezeki, berusaha tanpa menyalahi aturan, dan pastinya ia akan mencari rezeki sesuai dengan aturan agamanya. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, seorang pendidik harus menanamkan pembiasaan akhlakul karimah, dan pendidik dalam pendidikan Islam harus dikembalikan dalam fitrahnya sebagai pembinaan akhlakul karimah tanpa mengesampingkan dimensi-dimensi penting lainnya yang harus dikembangkan dalam institusi pendidikan baik formal maupun non-formal. Ya, salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan pendidikan yang berwawasan global tanpa meninggalkan tata aturan syariat Islam. Selanjutnya soal yang terakhir nomor 5. Tuhan telah menyiapkan alam semesta untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya guna menjaga kesinambungan kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemanfaatan alam secara berlebihan akan berdampak negatif bagi kehidupan umat manusia. Bagaimana Islam menyikapi masalah interaksi manusia terhadap alam semesta melalui jalur pendidikan Islam yang baik? Baik, menurut saya, alam dengan segala sumber dayanya diciptakan Allah untuk memenuhi segala kebutuhan hidup manusia. Dalam memanfaatkan sumber daya alam guna menunjang kehidupan ini harus dilakukan secara wajar. Demikian pula tidak diperkenankan pemanfaatan sumber daya alam yang hanya untuk memenuhi kebutuhan bagi generasi saat ini, sementara hak-hak pemanfaatan bagi generasi mendatang akan terabaikan. Manusia dilarang pula melakukan penyalahgunaan pemanfaatan dan atau perubahan alam dan sumber daya alam untuk kepentingan tertentu, sehingga hak pemanfaatannya bagi semua kehidupan menjadi berkurang atau hilang. Baik, mungkin itu beberapa jawaban dari ujian akhir semester Gasal mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.